Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya yang berjudul pengenalan konsep dasar di pemrograman berorientasi objek atau pewarisan di bahasa pemrograman C++. Ini adalah part 2-nya, yaitu khusus materi tentang hierarki. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan menonton dulu untuk memahami konsep apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, kita akan langsung masuk ke bentuk model hierarki pada konsep pewarisan di bahasa pemrograman C++. Oke, jadi di sini saya sudah masuk di blok diagram yang mungkin kalian sudah pernah lihat di video sebelumnya. Ini adalah konsep hierarki pewarisan di C++. Jadi bentuknya itu ada kelas A yang menurunkan ke kelas B, C, dan D. Jadi masing-masing kelas ini berpusat pada base kelas ini. Atau bisa saya gambarkan seperti gambar lain seperti ini. Yang menurunkan seperti ini gambarannya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kelas ini terhubung atau mewarisi sifat dari si base kelas ini. Ini adalah namanya base class, dan yang ketiga ini namanya derived class atau kelas anak. Jadi kita akan langsung masuk saja ke contoh programnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++, bisa teman-teman unduh dahulu di Google. Nanti akan saya beri linknya di deskripsi. Silakan dipahami dan ditonton video ini sampai habis agar kalian mudah memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jadi di sini konsep pewarisan yang bentuk hierarki yang ingin saya bahas adalah kelas pegawai mungkin ya. Kelas pegawai memiliki turunan seperti kelas bagian atau kelas tunjangan. Jadi di sini saya akan ambil sampel. Contoh yang paling mudah dimengerti itu adalah bentuk tunjangan program kerja. Oke guys, kita masuk ke contoh programnya. Di sini adalah bentuk program model hierarki di dalam pewarisan C++. Kita buat template-nya dahulu. Include IOStream untuk memanggil library dari input-output. Kita kasih namespace std untuk standar dari cout-nya agar lebih mudah kita mengetikkan fungsinya. Jadi di sini sudah siap. Nah, ini adalah contoh-contoh program yang sudah saya buat. Oke, misalnya kita ingin membuat kelas bentuk hierarki ini kelas pegawai misalnya. Misalnya di sini saya buat kelas pegawai. Nah, di sini ini adalah kelas itu. Kemudian saya ingin membuat kelas anaknya itu sebagai turunannya, berarti setiap pegawai itu pasti memiliki bagian. Jadi kita membuat kelas bagian sebagai kelas anaknya yang berpusat ke kelas pegawai. Ini adalah contoh penulisan kelas anak. Kemudian setiap pegawai memiliki tunjangan ya. Kita mereferensikannya tetap ke base class karena ini adalah bentuk hierarki. Ini kelas anaknya juga. Kemudian satu lagi selain bagian atau tunjangan, mungkin dua aja lah ya supaya kalian tidak ribet memahami konsep dari hierarki ini. Oke, jadi di kelas pegawai apa aja yang kita isi? Pertama tentu kita isi itu adalah tipe datanya dulu. Jadi kalau kita tinjau setiap pegawai pasti memiliki yang namanya NIP ya. Kita harus membuat NIP. Habis itu setiap pegawai memiliki yang namanya nama. Nama karakternya berapa ya? Kita harus buat dulu di sini. Misalnya batas konstanta int batas sama dengan 40 untuk panjang karakter ini ya. Oke, jadi pas di sini kita tinggal ke batas saja.
Oke, masuk ke tipe pewarisan yang publik untuk kita mewariskan ke semuanya. Jadi misalnya saya ingin membuat fungsi di sini, fungsi get data. Fungsi get data saya buat di sini untuk memudahkan kita dalam pemanggilan fungsi di base class-nya. Saya ingin membuat 3 fungsi saja. Membuat 2 fungsi saja. Pertama put get data, yang kedua put data. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya hierarki itu bisa kalian lihat di sini, ke kelas anaknya ini menuju ke satu base class yang namanya kelas pegawai. Jadi berapapun kelas anak yang kalian buat, dia tetap berfokus ke base class. Karena itu adalah konsep hierarki yang harus kalian pahami. Beda nanti dengan multi level yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Karena video ini khusus hierarki saja. Oke, kita lanjut. Jadi fungsi get data ini saya buat untuk misalnya user ingin menambahkan data gitu. Masukkan nama pegawai. Apa variabelnya? Nama. Karena namanya belum di ini, kita buat cin atau untuk input si usernya agar mempermudah user menginputkan sendiri nama pegawai yang ingin diinputkan. Oke, itu adalah nama. Oh iya, kembali ke source-nya pertama tadi name. Kita masukkan lagi di sini. Masukkan name. Ini kita inline biar rapi, kemudian kita cin untuk name-nya. Jadi di fungsi get data ini di barisan void ini disebut dengan fungsi untuk menginputkan data. Sedangkan fungsi put data ini saya buat untuk mengeluarkan nilai yang sudah diinputkan di variabel atau fungsi dari get data yang pertama tadi. Oke. Untuk put data sendiri kita tinggal mengeluarkan saja data yang sudah diinputkan user. Misalnya tadi out namanya adalah kita taruh variabel nama yang sudah diinputkan. Jadi biasanya otomatis kita inline biar di saya ulang. Nya adalah ini jangan lupa, kemudian inline. Oke. Di sini saya sudah mengeluarkan nama dengan name-nya di bagian fungsi put data. Atau ini sebenarnya kebalik, kita taruh di atas. Nah, ini adalah konsep dasar dari base class. Jadi nanti di kelas-kelas anaknya kita gampang memasukkan data ini dengan cara menambahkan coding singkat saja ke bagian kelas anak. Contoh, misalnya di setiap bagian ya, kita bikin tipe data dulu. Misalnya di bagian itu kita meletak, misalnya kita ingin menambahkan bagian aja, chart bagian memiliki batas atau panjang karakter yang sudah didefinisikan tadi. Waktu di publik kita memanggil fungsi baru yang bernama fungsi get data juga, dan fungsi get data. Jadi setiap baris ini saya usahakan saya menambahkan bagian ini di kelas pegawai juga. Jangan lupa menambahkan public untuk terdefinisi di kelas manapun dan bisa dibaca. Oke, kita masuk ke tipe data di bagian tunjangan. Di tunjangan biasa ada tunjangan kita pakai tipe data float saja tunjangan. Nah, oke, jadi kita masuk lagi ke bagian coding bagian. Nah, di sini bagaimana cara menambahkan konsep hierarki yang memanggil nama si pegawai tadi, nama dengan name. Caranya cukup mudah teman-teman. Di bagian sini kalian tinggal menambahkan fungsi seperti ini. Pegawai (2) get data
seperti yang saya buat di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi untuk memanggil si base class tadi. Ini fungsi base classnya. Ini nama base classnya. Ini nama fungsi dari base classnya. Jadi apabila saya panggil ini, dia akan otomatis terpanggil ini semuanya. Oke, itu konsep dasarnya. Kita buat juga dia seperti cout, mengeluarkan inputan, masukkan bagian seperti ini. Dan like atau kita save. Tunjangannya berapa? Di sini sama seperti tadi, kita memanggil atau mewarisi sifat di base class dengan cara ketikkan nama base classnya pegawai .2.2 put data untuk mengeluarkan data si nama dengan si user yang sudah diinputkan di awal tadi. Oke, kita lanjut sifatnya ya. Bagiannya ini bukan tunjangan ya guys, salah. Bagiannya adalah in. Ini nggak perlu in, akan sudah kita keluarkan. Bagian. Oke, sip. Jadi di sini kelas anak sudah saya buat menggunakan konsep hierarki dengan cara memasukkan base class .2.2 dan nama fungsinya yang tadi. Oke, ini mungkin kalau kalian ingin membuat sebanyak mungkin, kalian bisa bebas sebenarnya menambahkan konsep kelas anak yang lebih banyak lagi, atau bisa 7, atau bisa 8, bisa 10, tergantung sejauh mana logika kita. Karena ini dasar, saya mungkin akan membuatnya satu saja seperti ini. Jadi base class ini tadi mempunyai bagian, atau bisa juga tadi misalnya saya buat di sini kelas tunjangannya. Atau kita buat saja supaya teman-teman lebih mengerti, mungkin lebih belajar banyak. Ini untuk di bawahnya sama seperti yang kedua tadi, kita memanggilnya pegawai .2.2 get data. Itu di bawahnya sini sama pegawai .2.2 put data. Oke, sampai di sini kita ingin mengeluarkan nilai tunjangannya dengan cara memasukkan orientasi out, masukkan tunjangan kedua. Kita save in dia untuk memasukkan tunjangan. Oke, sip. Di bawahnya tinggal keluarkan. Tunjangannya adalah sekian. Yaitu namanya apa tadi? Tunjangan. Kita inline. Oke, sampai di sini dulu. Oke guys, kita lanjut mengenai coding yang sudah kita buat tadi. Saya akan membahasnya sedikit. Tadi kan base classnya adalah kelas induknya yang namanya pegawai. Jadi dia memiliki kelas anak yaitu kelas bagian dan kelas tunjangan. Masing-masing kelas ini merujuk ke satu base class yang namanya kelas induk atau kelas pegawai. Misalnya tadi kan kelas bagian mewarisi sifat dari kelas pegawai, yaitu dia mendefinisikan nama dengan NIP-nya. Setiap pegawai pasti memiliki nama dengan NIP. Untuk itu di kelas anak kita tidak perlu lagi membuat ulang nama dengan NIP lagi, tinggal menambahkan fungsi ini saja. Pegawai .2.2 nama fungsi, pegawai .2.2 nama fungsi. Sesuai dengan kebutuhan fungsinya kalian membuat apa. Di sini kan karena sampelnya saya membuatnya untuk pemula, di sini saya cuma menambahkan sekedar input biasa dan untuk mengeluarkannya. Untuk input biasanya saya beri nama fungsi get data, dan fungsi untuk mengeluarkan datanya saya beri nama put data. Oke, sampai situ dulu.
Tapi di sini saya belum memainkan di int mainnya. Jadi fungsi dasarnya itu kalau ingin membuat bentuk hierarki seperti ini, masing-masing anak kelasnya itu merujuk ke satu saja, satu base kelasnya. Itu adalah konsep spesial dari hierarki di pemrograman C++ atau Java atau Python. Saya rasa semuanya hampir sama. Oke, di int mainnya bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya cukup mudah. Di sini saya misalnya ingin memanggil kelas anaknya saja, kelas bagian misalnya. Maka di int mainnya saya definisikan aja bagian ini sebagai B. Itu hanya definisian variabel agar lebih singkat saja. Saya definisikan kelas bagian itu adalah kelas B. Jadi B di sini saya ingin mengambil get data, di mana nanti yang terpanggil adalah mengeluarkan nama, NIM, dan bagian. Karena di sini saya membuatnya seperti itu. Di sini di pegawai get data ini ada isinya nama, ada isinya NIM. Bukan NIM, NIP. Sorry, maaf. Kemudian ada bagian. Kemudian bagian ini juga termasuk. Jadi ada 3. Walaupun yang saya inputkan di sini cuma 1, yaitu bagian. Itulah spesialnya dari konsep pewarisan ini, agar lebih mempermudah saja. Oke, supaya terlihat lebih rapi, kita masukkan cout di sini. Cout misalnya kita ingin membuat daftar seperti ini. Oke, maka agar bisa terlihat lebih rapi, kita tambahkan cout di sini. Fungsi misalnya kita buat bagian kelas pemanggilan pewarisan bagian dari kelas untuk pegawai. Nah, seperti itu. Sini kita inline-kan. Nah, jika nanti pada saat kalian play ini programnya, dulu. Ini kurang bagian B. Oke guys, tadi sudah saya periksa kenapa ini salah. Rupanya int mainnya kurang kurung ya. Kita harus teliti juga. Int main kurung baru kurung berawal. Sehingga kalau kita play seperti ini, nah dia kelas bagian tadi akan mewarisi NIP-nya tadi. Karena ini NIP-nya dikasih NN tadi, kita harus rapikan dulu. NIP kita push NN-nya sama namanya juga biar rapi. Pada saat kita play, dia akan diminta memasukkan NIP, nama, dan bagian. Contoh, selanjutnya segini, namanya B, bagian kedua. Nah, maka result yang keluar belum ada. Kenapa? Karena kita belum panggil put data di sini. Untuk memanggilnya cukup mudah. Ini kita setiap user yang sudah berhasil input, kita clear screen layarnya, kita buat tampilan baru seperti resume. Nah, di sini BG data kita ganti put data untuk mengeluarkan datanya. Kita ulang nama. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia mengeluarkan nilai yang sudah diinputkan tadi. Nah, itu adalah konsep dasar hierarki. Begitu juga dengan data keduanya. Jika kita ingin mengeluarkan kelas tunjangan ini, tinggal kita tambahkan saja di sini tunjangan. Kita definisikan dia sebagai T. Di bawahnya kita buat data baru seperti ini. Pewarisan tadi pewarisan bagian, sekarang pewarisan tunjangan dari kelas itu pegawai. Ini kita kasih T. Ini juga kita keluarkan di bawah sini, namanya result tunjangan T di data. Jadi kita ganti put data untuk mengeluarkan data.
saat kita play dia akan input 2 kali. Yang pertama adalah input bagian, yang kedua adalah input tunjangan. Sebagai contoh, nah ini adalah yang fungsi kedua, nama kaki 2. Nah jadi tunjangannya adalah 2, karena tadi ini nggak boleh ada int ya. Nah, kita ulang. Nah tunjangannya misalnya 3000. Nah maka resepnya akan seperti ini. Konsep hierarkinya di mana? Nah jadi kalau buat teman-teman yang nanya, konsep hierarkinya itu ada di sini. Kelas bagian mewarisi si kelas induk pegawainya tadi. Begitu juga dengan kelas selanjutnya, kelas anak tunjangan. Dia mewarisi kelas si pegawainya tadi, kelas induknya. Nah, jadi itu adalah konsep dasar dari pewarisan hierarki. Bentuk contoh programnya bukan ini aja. Ini hanya sebagai penalaran logika kita untuk mengenal apa itu konsep hierarki dan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang butuh codingnya, di sini saya mempunyai 3 sampel contoh program. Mungkin nanti akan saya share di kolom komentar di bawah. Teman-teman bisa menggunakannya dan mempraktikannya di C++ kalian masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini konsep dasar hierarki saya rasa sudah sedikit paham. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencerna apa isi video ini. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.